When they're down, when they are tested, they find a way to win. Ironi terjadi di laga terakhir penyisihan grup E Piala Dunia Qatar 2022. Sang juara Piala Dunia 2010, Spanyol, dipecundangi oleh wakil Asia, Jepang dengan skor 2-1. Sebelum Spanyol, Jerman sudah lebih dulu merasakan ngerinya Samurai Biru. Der Panzer juga bernasib sama, mereka kalah 2-1 atas tim racikan Hajime Moriyasu itu. Pemain yang paling menarik di dua pertandingan itu adalah Ritsu Doan. Pemain sayap itu jadi mimpi buruk para raksasa Eropa di grup E, grup yang nyatanya nggak seberapa itu. Berkat dua kemenangan itu, Jepang kini menapakkan kakinya di babak 16 besar. Tak tanggung-tanggung, Jepang jadi pemuncak klasemen grup E. Dan mereka harus berterima kasih pada sang super sub Ritsu Doan. Sebelum berbicara lebih banyak tentang Ritsu Doan, kita akan mengenal lebih dalam tentang sang pemain. Meski lahir dari keluarga Jepang tulen, nyatanya Doan justru sempat mendapat pandangan sinis lantaran nama belakangnya terdengar asing di negeri matahari terbit itu. Doan, pada nama belakang Ritsu Doan, membuat masyarakat Jepang mengira bahwa ia memiliki darah keturunan dari Vietnam. Jadi, mereka menganggap Ritsu bukan orang Jepang asli. Namun beberapa media Jepang telah menjelaskan dan membantah kecurigaan tersebut. Nama Doan itu hanya perkara penulisan saja. Masyarakat awam mengira pembacaan nama Doan pada nama sang pemain bukan Doan, melainkan Du Wong An, yang mana nama tersebut sangat erat kaitannya dengan nama belakang orang Vietnam. Doan yang lahir di Amagasaki, Hyogo, Jepang, tumbuh dan mengenal sepak bola bersama klub lokal Jepang, tim Gamba Osaka Muda, pada medio tahun 2011 hingga 2015. Doan baru merasakan panggung utama di kasta tertinggi Liga Jepang di tahun 2016. Meski baru berusia 16 tahun, ia langsung bermain di ajang sebesar Liga Champions Asia. Saat itu Gamba Osaka menghadapi klub asal Korea Selatan, FC Seoul. Kemudian ia menjadi pemain termuda dalam sejarah klub yang bermain di Liga Utama Jepang kala melawan Kashima Antlers. Secara keseluruhan, Doan mencetak 4 gol dalam 25 penampilan senior untuk Gamba Osaka. Pemain berusia 24 tahun itu juga pernah dinobatkan sebagai Asian Youth Player of the Year pada 2016. Doan juga tampil meyakinkan di Piala Dunia U20 pada tahun 2017, di mana ia mencetak 3 gol untuk membantu Jepang mencapai fase gugur. Setelah menunjukkan permainan yang apik sebagai sayap kanan timnas Jepang muda, ia mendapat pujian setinggi langit dari beberapa media internasional. Bahkan Doan disebut sebagai Messi Jepang di halaman Twitter resmi FIFA. Mereka menampilkan sedikit video penampilannya di Piala Dunia U20 sebagai alasan mengapa mereka menyebutnya Messi dari Jepang. Tentu hanya masalah waktu saja bagi Doan sebelum klub-klub Eropa mulai menunjukkan minat pada Messi dari Jepang ini. Akhirnya, pada tahun 2016 tawaran dari beberapa klub Eropa seperti Ajax, PSV Eindhoven hingga AS Monaco pun mulai berdatangan. Setelah bertahan kurang lebih 3 musim bersama Gamba Osaka, tawaran yang paling menarik pun datang, yakni dari FC Groningen. Mantan klub Virgil van Dijk itu akhirnya jadi klub yang berhasil mendapatkan jasa Doan. Mereka meminjam sang pemain selama 1 musim penuh pada tahun 2017. Doan memilih Groningen karena merasa kalau klub tersebut yang paling serius menginginkannya. Metode pendekatan dan apa yang ditawarkan oleh klub Eredivisie itu terlihat nyata bagi punggawa timnas Jepang tersebut. Menjalani musim perdana di kompetisi Eropa, Doan yang masih berusia 19 tahun tampak percaya diri. Rekor menarik bahkan tercipta pada April 2018 ketika dia mencetak gol ke-8-nya. Dengan jumlah itu, dia menyamai torehan Arjen Robben saat masih remaja di Groningen. Ia mengakhiri musim sebagai pemain pinjaman dengan mencetak 10 gol dan 4 assist dalam 31 pertandingan
di semua kompetisi. Setelah masa peminjamannya habis, FC Groningen lantas mempermanenkan Doan dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Meski selalu menjadi pilihan utama di skuad asuhan Danny Buys, performa Doan justru mengalami penurunan di musim keduanya. Ia hanya mencetak 5 gol saja. Akhirnya ia dilepas ke klub Belanda lain yakni PSV Eindhoven pada musim 2019-2020. Doan meninggalkan Groningen dengan catatan 16 gol dan 7 assist dari 66 pertandingan di semua kompetisi. Awal-awal bersama PSV, karir Doan tak begitu istimewa. Ia bahkan sempat dipinjamkan ke klub yang baru promosi ke Bundesliga, Arminia Bielefeld. Selepas menjalani masa peminjaman di Arminia, Ritsu Doan mulai menemukan kepercayaan dirinya lagi. Ia kembali ke PSV pada musim 2021-2022 dan membantu timnya berjuang di Eredivisie. Sebagai pemain sayap, Doan tampil cukup tajam di lini depan. Ia berhasil mengemas 11 gol di semua kompetisi di musim tersebut. Selain itu, Doan juga berhasil mengantarkan PSV Eindhoven menyabet gelar KNVB Beker di akhir musim setelah menaklukkan Ajax yang masih diasuh oleh Erik ten Hag dengan skor 2-1. Sayangnya mereka tak mampu mengamankan gelar Eredivisie karena kalah selisih 2 poin dari pemuncak klasemen Ajax Amsterdam. Performa meyakinkan bersama PSV membuat salah satu klub Bundesliga, Freiburg, yang sedang membangun ulang tim guna menghadapi musim 2022-2023 mendatangkannya dengan mahar 8,5 juta euro. Dan kembali ke Bundesliga membuat Ritsu Doan menemukan bentuk terbaiknya. Meski belum mencetak puluhan gol bersama Freiburg, pemain yang gemar memasak itu sangat cepat beradaptasi dengan sepak bola Jerman. Bundesliga sendiri memang dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan. Dan sistem tersebut sangat cocok bagi pemain Jepang seperti Doan. Namun di Bundesliga ia lebih sering disamakan dengan Xherdan Shaqiri ketimbang Messi. Itu karena Doan memiliki kecepatan kaki dan postur tubuh yang sama dengan Shaqiri. Mereka sama-sama mungil tapi kekar. Performa konsisten dan berhasil membawa Freiburg membuntuti Bayern Munchen di klasemen Bundesliga, membuat namanya masuk dalam daftar skuad timnas Jepang yang diberangkatkan ke Qatar. Menariknya, Doan yang menjadi andalan Jepang di Piala Asia 2019 tak selalu masuk skuad inti Jepang asuhan Hajime Moriyasu. Bahkan di babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia saja, Doan tak banyak mendapat kesempatan. Ia hanya tampil di 2 dari 10 pertandingan, itu juga hanya main dari bangku cadangan. Namun di babak penyisihan grup E Piala Dunia 2022 kali ini, Ritsu Doan memainkan peran vital di setiap pertandingan. Hajime Moriyasu mengandalkan Doan bak senjata rahasia samurai biru. Hampir selalu dimainkan dari bangku cadangan. Doan justru mencetak 2 gol dari 3 pertandingan yang sudah dimainkan. 2 gol itu lahir di laga penting melawan tim sekelas Jerman dan Spanyol. Selama berada di lapangan, Doan tak banyak memegang bola. Bahkan saat melawan Spanyol, ia hanya melakukan 1 sentuhan di kotak penalti, 1 kali menciptakan peluang, 1 umpan sukses, 1 tembakan, dan 1 gol. Angkanya kecil, tapi dampaknya luar biasa. 50% dari gol-gol Jepang di Piala Dunia 2022 sejauh ini berasal dari aksi Doan. Yang hebatnya, itu dilakukan sebagai pemain pengganti. Maka dari itu namanya perlu diingat oleh seluruh masyarakat Jepang. Ritsu Doan, sang senjata rahasia tim Samurai Biru.